Virgo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih banyak ya, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Ini adalah pembacaan asmara cinta segitiga Sun, Moon, Rising, Venus yang berada di Virgo ya. Nah, jadi di sini kita akan lihat bagaimana situasi Virgo dengan pasangan sahnya dan bagaimana pula situasi Virgo dengan bebek selingkuhannya. Ini tarikan energi dari tanggal 1 hingga tanggal 15 bulan Juli 2025. Sebelum mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ya ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik, langsung saja di sini mari mulai dengan membacakan hubungan Virgo dengan pasangan sahnya dulu ya. Ini dia. Nah, di situ ada energi dari Five of Pentacles. Kemudian ada energi dari berikut. Yuk. Kemudian ada di sini. Oh. Kemudian ada di sini. Kemudian iya. Kalau mari lihat di sini tuh hubungan antara Virgo dengan pasangan sahnya saat ini tuh memang lagi sangat amat kering ini ya di urusan asmaranya ya. Jadi walaupun mereka masih tetap bersama, tapi kebersamaan itu tuh hanya sebatas kayak ya udah sudah terlanjur menjadi suami istri gitu ya. Sudah terlanjur bersama untuk sekian lama kayak gitu ya. Namun tidak ada di sana terlihat maintenance-nya. Tidak ada di situ itu usaha dan upaya gimana caranya nih untuk mengisi hubungan dengan sesuatu ya, tindakan, perbuatan yang kemudian menambahkan nilai ya, atau semakin semakin kayak kokoh, semakin kayak kuat gitu ya. Nampaknya Mari pemikiran-pemikiran yang demikian tidak hadir dalam relationship antara Virgo dengan pasangan sahnya gitu loh. Jadi hanya sebatas kayak jalanin status di sini. Nah, Mari lihat kayaknya sudah nyaman ya kedua belah pihak dengan situasi yang seperti ini. Kayak tidak ada merasa iya ya sayang banget ya. Kok rumah tangganya aku, misal kalau ini rumah tangga ya, iya ya sayang banget kok rumah tangganya aku dengan si dia jadi semakin dingin seperti ini ya, gitu loh. Kok jadi kayak kami berdua masa bodoh ya. Nggak ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Malah wah enak ya hubungannya seperti ini, aku bisa bebas, aku bisa semau-maunya aku seperti apa gitu ya. Aku bebas lebih fokus kepada pekerjaan saja, kepada uang saja, kepada karir saja. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak tugas dan tanggung jawab sebagai suami ataupun sebagai istri tidak lagi membebani ya mereka berdua di sini kalau Mari tangkep ya energinya. Jadi yang kayak wah ini tuh sudah nyaman banget gitu loh ya. Jadi kayak berpasangan cuman rasanya seperti rasa janda atau sudah seperti rasanya menduda, seperti itu kalau Mari tangkap ya. Jadi ya mikir diri sendiri aja lah, senengnya mau kayak gimana, sukanya mau seperti apa, nyamannya diri ini ya, diri pribadi ini tuh kayak gimana, ya udah itu aja dilakukan gitu. Dan males banget di sini kalau melihat energinya Virgo mau bercakap-cakap gitu ya sama si pasangan sah gitu. Kalau nggak ada kepentingan ya nggak ada ngomongnya gitu ya. Nah cuman di sini tuh Mari lihat ada ya seperti akal-akal bulusnya Virgo di sini Mari tangkep. Ini kayak misalnya sebenarnya Virgo ini tuh masih butuh sesuatu lah dari si pasangan sahnya ini gitu. Karena memang jangan-jangan dalam relationship ini dari awal gitu ya, Virgo memang bertergantungan, punya ketergantungan sama si pasangan sah.
Contoh ketergantungan apa itu? Yaitu finansial, gitu ya. Jadi kalau mari lihat, ada ini kepentingannya Virgo hanya sebatas bisa mengambil apa yang dia butuhkan, apa yang dia maui dari si pasangan sah, gitu ya. Jadi ibaratnya ini mau juga ini, maaf ini ya bahasanya Mari, mencuri, mau ini mencuri dari pasangan sah, gitu loh. Misalnya mencuri uang dari lemari, gitu ya. Dan tentu kejujuran itu tuh sudah tidak lagi berlaku dalam hubungan mereka. Terutama itu terlihat dari bagaimana sikapnya Virgo. Itu ya, ngomong tuh mau bohong lah. Sikap itu tuh ya tadi, mencuri gitu ya. Di sana. Jadi justru relationship ini kalau tetap dipertahankan, yang ada tuh kalau bahasa religiusnya ya nambah-nambah dosa aja lah. Gitu loh. Jadi kayak mengajari diri ini untuk licik, untuk curang. Di situ. Ya. Dan ya bisa juga energinya vice versa. Beberapa dari relationship-nya Virgo dengan pasangan sah, ya memang hubungan ini tuh terlihat seperti normal-normal saja. Seperti ya wajarnya sebuah relationship. Namun ini tuh tampak luar aja nih yang cantik. Kalau dalamnya mah bobrok. Ya orang tadi kayak kata Mari kan. Virgonya ini tuh curang di sini. Tuh loh. Dan ya perselingkuhannya Virgo dengan orang lain ya, dengan si bebek selingkuhannya, Mari lihat bisa aja tuh dengan pinternya gitu ya, dengan cerdiknya. Ini tuh bisa Virgonya tutup-tutupi. Nah, di situ ya. Dan memang sih kalau Mari lihat, andaikan pun Virgo di situ ketangkep basah nih sama si pasangan sah, tentu pasangan sah akan marah. Tapi pada akhirnya ya dia bisa aja kayak masa bodoh lah. Udah urusanmu lah di sana. Aku nggak mau nih bikin aku sakit kepala gara-gara sikapmu seperti itu. Gitu ya. Tapi tentu ya servis-servis dari pasangan sah untuk Virgo ya akan berkurang lah tentu saja di sana ya. Jadinya ke arah perhitungan gitu ya. Walah enak aja udah diselingkuhi tapi kok malah mau dibaik-baikin kayak gitu. Ya kan? Nah, tapi itu kalau Mari lihat memang kayaknya licin banget ini Virgo ini. Kebetulan energi Virgo yang Mari tarik, energi orang yang seperti kayak merasa punya hak ya. Walaupun dia kayak melakukan kecurangan-kecurangan seperti itu, ya tapi dia merasa dia punya hak aja gitu. Boleh aja seolah-olahnya seperti itu gambarannya ya. Boleh aja, nggak usah pakai acara kejujuran gitu ya, memakai kejujuran, kesetiaan dan bertanggung jawab gitu ya, ya boleh aja gitu loh. Karena tentu Virgo ya punya alasan-alasan juga lah ya, entah apalah itu sehingga harus licik mainnya ke si pasangan sah gitu kan. Entah yang kayak ngelihat, wah dia juga kok kayaknya duitnya aja memang yang banyak, tapi perhatiannya ke aku, karena tadi kata Mari kan, mau ini tuh gaya pasangan sahnya Virgo juga kayak masa bodoh kan. Dia aja masa bodoh kok sama aku. Ya terus apa yang bisa aku ambil dari relationship ini? Gitu loh, aku harus cerdas di sini, gitu ya, aku harus main pinter di sini, main cantik di sini. Ya udah, nggak dapet cinta kasih sayangnya, aku ambil aja maninya, duitnya, seperti itu, ya. Tapi tentu saja di sini tuh kalau Mari lihat mainnya Virgo kayak yang ndak kayak gagah-gagahan gitu ya. Harus main mengendap-endap gitu loh. Jadi kayak pura-pura manis, padahal dibalik kemanisan itu ya ada racun sebenarnya ya, yang jadi kayak itulah ya, racun yang berkamuflase menyaru seperti madu gitu modelnya Virgo. Jadi kayak harus berjurus-jurus nih Virgo rasa dia harus bersikap ke si pasangan
sahnya. Nah, kayak gitu ya. Dan ini tidak semua, tapi hanya ada beberapa. Mari lihat pasangan sahnya Virgo, bisa juga ini kurang setia ya. Untuk beberapa dia juga kalau mari lihat punya teman deket nih, punya pasangan lain juga di sini. Jadi bisa relationshipnya mereka semodel cinta bersegi-segi ya, hubungan asmara segi 4K, segi 6K gitu ya, bisa saja. Jadi nampaknya memang komitmen membangun hubungan yang baik dan sehat masih belum tampak ya, masih belum kelihatan dalam relationshipnya mereka berdua ini. Gitu loh. Jadi maksudnya hanya kayak sekedar ada, dan kemudian keberadaan relationship ini ya dimanfaatin dengan baik ya. Kalau dimanfaatin dengan baik, dimanfaatin dengan cerdik gitu lah ya. Janganlah dibilang baik, cerdik aja lah. Dimanfaatkan dengan cerdik oleh Virgo demi bisa mengambil keuntungan bagi diri sendiri. Kalau di sini pasangan sah tidak aware, mari lihat itu tuh boleh jadi juga ini ya. Ini Virgo akan mau merampok sebanyak-banyaknya apa yang bisa dia ambil, gitu loh. Ya, jadi kayak ada energi mau memiskinkan si pasangan sahnya ini. Mari lihat ya. Mau memiskinkan, gitu loh. Apa yang bisa diambil bakalan diambil habis ini sama Virgonya. Itu kalau mari lihat ya, demi untuk kepentingan diri sendiri tentu saja. Itu loh. Jadi ini ya belajar jadi licik, belajar jadi membenarkan apa yang dianggap atau apa yang ditentukan oleh agama sebagai hal yang salah, sebagai hal yang dosa, hal yang haram gitu ya. Oke, baik, sekarang mari akan bacakan bagaimana hubungan Virgo dengan bebek selingkuhannya. Nah, di sini dia ada energinya ini, berikut ada energinya di sini, hadir energinya di sini. Aduh, kesian ya, kesian juga nih. Mari lihat pasangan bebek selingkuhannya Virgo. Jadi nampaknya Virgo ini tuh sedang bersama dengan seseorang yang lebih banyak ya merasakan sakit gitu loh ya. Jadi kalau mari lihat hubungan mereka berdua ini tuh perjalanannya tidak mulus ya, tidak mulus. Jadi ada kemungkinan bahwa belakangan hari ini upaya untuk berpisah sebenarnya sudah sedang dilakukan gitu loh. Upaya untuk mau berpisah tadi gitu ya. Atau setidaknya belum kelihatan dia benar-benar cut off hubungan ini, benar-benar berakhir hubungan ini, tapi masa transisi untuk selesai kisah cerita perselingkuhannya Virgo dengan si Yayang Bebek selingkuhannya saat ini. Dan tentu situasi yang seperti ini, situasi yang bikin bebek selingkuhan morat-marit ini tuh ya. Oh, ini orang yang sedang merasakan gimana sih itu patah hati itu ya. Oh, ini lagi menderita sekarang bebek selingkuhannya Virgo. Lagi sungguh-sungguh merasa kehilangan Virgo dianya. Itu ya, hampa hidupnya dia. Lagi banyak kesedihan ini kalau mari tangkep ya energinya. Nah, di sana. Dan ya mungkin dia bukannya ditinggalin betulan sama Virgo ya, tapi hanya saja ya dia merasa loneliness aja. Karena seseorang ini tuh mari lihat sudah sempet ya berharap banyak dalam hubungannya sama Virgo ini. Itu loh. Ya, jadi ibaratnya dia memang maunya itu hubungan mereka sungguh-sungguh, bener-bener dibangun. Gitu loh. Sebab dia sudah kayak menggantungkan
hatinya dia, atau bahkan lebih ekstrim dia sudah sempet nih menggantungkan hidupnya dia ke Virgo gitu loh ya. Jadi ini adalah orang yang berharap ya disayangi, dicintai, diperjuangkan oleh Virgo gitu. Jadi ketika Virgo ngecuekin dia, aduh, hancur ekspektasi, dan kemudian kayak bikin rasa sakit itu tuh nyata banget dialami itu ya. Jadi ini lagi posisi bebek selingkuhan tidak bahagia. Tapi dalam ketidakbahagiaannya dia ini tuh, dia tahu sih bahwa dia harus move on segera. Nampaknya dia kayak tidak mau berlama-lama ya dalam situasi yang seperti ini. Soalnya kan memedihkan gitu ya, menyakitkan gitu loh. Jadi mari lihat, dia ini tuh kayak sedang berjuang lah untuk move on, untuk let go, untuk jalan lagi hidupnya tanpa Virgo gitu ya. Semacam dia sudah sadar bahwa ya hubungan ini tuh hampir-hampirnya kecil ya, possibility-nya kecil untuk bermasa depan gitu. Jadi kayak bertentangan antara harapan dengan gambaran kenyataannya. Karena memang energinya Virgo di sini belakangan hari terutama ya, ini tuh kayak yang gini, ada ogah-ogahannya juga memang ini ya. Makanya sikap ogah-ogahannya Virgo ini ditindaklanjuti sama si bebek selingkuhan dengan cara ya udah dia juga menjauhkan diri. Sangkanya dia Virgo ini tuh mau jauh dari dia. Maka ya udah sekalian aja dah, aku aja juga ikut menjauhkan dirinya aku dari Virgo gitu. Aku ini kan nggak diharapkan sama Virgo. Ya udah deh. Jadi kayak dia membuang diri dia sendiri nih, ya, si bebek selingkuhan. Dia sedang membuang diri dia sendiri dari hubungan dengan Virgonya, gitu. Dan kalau mari lihat, Virgo juga kayaknya tidak mencegah ya si bebek selingkuhan ini menutup diri dari dia. Enggak, dia nggak tutup diri. Karena mari lihat memang bisa jadi di awal-awal ya Virgo agak-agaknya mau mempertimbangkan keseriusan relationship-nya mereka. Cuman makin kesini Virgonya kayak ngerasa tidak yakin juga ya. Dia ngerasa tidak yakin gitu loh. Nah, dan akhirnya ketidakyakinannya Virgo ini ke bebek selingkuhan ya ditindaklanjuti Virgo dengan ogah-ogahan jadinya gitu loh. Antara kadang nelfon, kemudian tidak, kemudian chatting, kemudian tidak, antara mau ngajak ketemu sama sepertinya tidak membutuhkan pertemuan itu tuh bisa terjadi. Nah, jadinya begitu itu loh. Jadi kalau mari lihat, hubungan ini tuh tidak cukup kuat ya untuk mereka perjuangkan gitu. Tidak cukup kuat. Tidak lama dia endurance-nya gitu ya. Tidak lama power berjalan bersama ini tuh ada gitu loh. Nah, buktinya saat sekarang ini justru seperti niatan melepaskan diri satu sama lain, itu yang menjadi gambaran hubungan mereka. Nah, di sana ya. Cuman kalau Virgo dalam kondisi seperti diam-diaman kayak gini, Virgonya mari lihat tenang ya. Beda dengan si bebek selingkuhan. Kayak kata Mari tadi, pasangan selingkuhan lagi morat-marit ini. Lagi ambiar ini hidupnya ya. Setidaknya dari ranah emosionalnya dia.
gitu loh. Lagi ndak menentu, ndak karu-karuan. Gitu ya. Makanya ada kemungkinan besar ini tuh sedihnya sedih banget gitu loh. Ya, kecewa banget gitu loh. Ya. Ini nih rasa sakit gitu ya. Rasa sakit walaupun tidak berdarah, tapi hati yang sedang terluka. Batin yang sedang terluka. Itu kalau Mari lihat. Ya. Jadi ya untuk di saat ini di antara mereka bertiga, Virgo, pasangan sah, dan bebek selingkuhan, hanya bebek selingkuhan yang Mari nampak dalam kondisi sangat amat tidak baik-baik saja. Seperti itu ya. Jadi kayak dia akan bisa tuh menyatakan bahwa dirinya adalah korban dalam relationship ini. Gitu loh. Ya, karena dia yang kondisinya lagi down habis ini. Kalau Mari lihat. Ya. Jadi Virgo kayak gini sih. Oke lah kalau hubungan dengan si bebek selingkuhan tidak berjalan sebagaimana konsep di awal, yaitu jadi sepasang kekasih, maka sebatas sahabat saja pun jadilah. Nah gitu ya. Oke, nggak bisa sahabat ya, udah temen aja. Nah modelnya kayak kita. Jadi kalau Mari Virgo di sini tuh nggak benar-benar ingin cut off ya dari bebek selingkuhan. Yang ada paling-paling berubah pola relationship ini. Yang tadinya intens, chatting-chattingan, telepon-teleponan. Nah, kemudian berubah menjadi sesekali chatting-chattingan, sesekali telepon-teleponan. Gitu ya. Oke, baik. Jadi dalam bacaan antara Virgo dengan pasangan sah, energi Taurus hadir, kemudian Aquarius, Libra, berikut Aquarius lagi, ini energi dari Pisces, Sagittarius, dan ada energi dari Virgo. Nah, di pembacaan antara Virgo dengan bebek selingkuhan, hadir energi dari Cancer, kemudian Aries, ada Scorpio, hadir Virgo, ada energi dari Sagittarius, Leo, berikut ada energi dari Taurus ya, menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan, moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.